Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan data dan analisis ketepatan berbagai metode penelitian. Gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini ada metode pengumpulan dan analisis data, itu antaranya kita bisa melihat dulu nih jenis dan metode pengumpulan data. Ini ada jenis data dalam penelitian, ini ada dua, yaitu data primer dan juga ada data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data primer ini ada observasi, kemudian kuesioner, dan juga wawancara. Kemudian ada metode pengumpulan data sekunder ini dengan menggunakan rekod atau rekam medis atau dokumentasi. Nah, ini di sini bahwa metode analisis ini berisikan analisis apa saja yang akan dilakukan apabila di awal ini menetapkan tujuan penelitian adalah mendeskripsikan, maka bagaimana analisis deskripsi yang akan peneliti lakukan dengan menggunakan pendekatan atau menggunakan rumus apa. Nah, kemudian demikian pula ketika peneliti ini ingin menganalisis verifikatifnya gitu, akan menggunakan teknik yang mana, misalnya analisis menggunakan korelasi rank, Spearman, atau Pearson, atau multivariat, atau peranalisis, atau sum, dan sebagainya. Tergantung pada tujuan dari penelitian. Nah, kemudian ada rancangan hipotesis, ini berisikan pengujian yang akan dilakukan terkait dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, kemudian pengujian instrumen ini terkait uji validitas dan juga reliabilitas, yang akan menggunakan analisisnya yaitu teknik belah dua dengan korelasi produk moment, misalnya gitu ya, korelasi produk moment untuk mengecek uji validitasnya. Kemudian untuk uji reliabilitasnya ini bisa menggunakan metode rumusan atau koefisien alpha Cronbach semisal gitu ya, atau merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi internal konsistensi. Jadi untuk uji validitas dan uji reliabilitas ini hanya digunakan pada penelitian-penelitian yang dia menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner gitu ya. Jadi nanti dilakukan uji validitas dulu, kemudian setelah uji validitas baru dilakukan uji reliabilitas untuk melihat valid dan reliabel sebuah pertanyaan tersebut untuk nanti digunakan sebagai alat ukur penelitian. Nah, kemudian di sini ada skala data begitu ya. Kalau dia itu skala nominal, karakteristik dasarnya itu biasanya berupa angka, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek. Contoh, jumlah pegawai, tipe pegawai, klasifikasi jenis kelamin itu berdata skala nominal. Kemudian statistik deskriptifnya itu berupa persentase dan mode. Kemudian statistik inferensialnya ini bisa menggunakan chi-square begitu. Untuk data-data yang dia itu berskala nominal gitu. Jadi ini sudah coba saya buatkan tabel gitu ya. Gitu. Terus kemudian ini ada data yang dia berskala ordinal. Ini biasanya karakteristik dasarnya ini dia berupa angka menunjuk posisi. Nanti akan kita bahas ini satu-satu biar lebih paham gitu ya. Angka menunjukkan posisi relatif objek, tetapi bukan ukuran atau besaran perbedaan antara objek. Kemudian kepuasan kerja, sikap karyawan terhadap uang, kemudian motivasi kerja. Nah, ini statistik deskriptifnya ini berupa persentil dan median. Statistik inferensialnya apa gitu? Ini bisa menggunakan korelasi berjenjang atau bisa menggunakan Spearman atau bisa menggunakan ANOVA. Nah, untuk interval di sini karakteristik dasarnya itu ada perbedaan antara objek dapat dibandingkan antara 0 bersifat arbiter, atau contohnya di sini IQ-nya berapa atau produktivitasnya berapa begitu. Nah, untuk statistik deskriptifnya di sini ada range, kemudian ada rata-rata, dan juga ada SD atau standar deviasi. Untuk statistik inferensialnya di sini ada korelasi produk, kemudian momen person, UGT, ANOVA, regresi, kemudian analisis
faktor. Kemudian ada skala rasio, ini terdapat angka 0 absolut. Rasio nilai skala dapat dihitung, diantaranya umur penghasilan, kemudian gaji, kemudian rata-rata geometris, rata-rata harmonis. Kemudian untuk statistik inferensialnya, dia ada koefisien variasi. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan di sini adalah, nah, apabila hendak menganalisis data, itu dilihat dulu jenis datanya. Apabila data kita itu ordinal dengan ordinal, gitu ya, tentu saja yang harus kita lakukan untuk pengolahan statistik inferensialnya itu kita menggunakan Spearman Bound. Nah, kalau apabila minimal interval bisa menggunakan Pearson, bisa menggunakan product moment, bisa menggunakan analisis jalur dan juga SEM. Atau tidak boleh menggabungkan variabel ordinal dengan rasio, karena data rasio minimal digabungkan dengan interval. Sehingga penarikan kesimpulannya adalah kegiatan untuk memberikan penafsiran terhadap hasil analisis data pada penelitian yang menggunakan pengujian hipotesis penelitian, kesimpulan dapat ditarik dari hasil pengujian hipotesis. Kesimpulan penelitian harus sesuai dengan tema, topik dan judul penelitian, kemudian pemecahan permasalahan penelitian, hasil analisis data, kemudian pengujian hipotesis, bila ada, kemudian teori ilmu yang relevan, dan kesimpulannya hendak dibuat secara singkat, kemudian jelas, dan juga padat. Pelaporan ini tahap akhir dalam kegiatan penelitian ini adalah pembuatan laporan penelitian jelas. Ini adalah gongnya, begitu ya. Laporan ini berguna untuk kegiatan publikasi hasil penelitian maupun untuk pertanggungjawaban secara ilmiah. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan dalam laporan penelitian dituliskan secara sistematis. Semua tahapan yang telah dilakukan dimulai dari tahap perencanaan hingga penarikan kesimpulan penelitian, termasuk di dalamnya lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, sistematika pelaporan ini disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau institusi atau sponsor yang akan mengelola hasil penelitian tersebut. Nah, konsep statistika di sini, statistika ini kegiatannya untuk mengumpulkan data, kemudian untuk penyajian data. Nah, ini penting nanti untuk kalian pembuatan proposal gitu ya, terutama di bab 3 begitu. Menganalisis data dengan metode tertentu, kemudian menginterpretasikan hasil analisis. Melalui fase yang pertama adalah statistika deskriptif. Di sini berkenaan dengan pengumpulan, kemudian pengolahan, penyajian sebagian atau seluruh data, pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Dan fase statistika inferensi ini, setelah data itu dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Nah, statistika inferensi ini akan menghasilkan generalisasi jika sampel tersebut dia representatif gitu ya. Nah, ini metode ilmiahnya adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya resiko untuk keliru itu paling kecil. Jadi kemarin seperti yang sudah kita kuliahkan gitu ya, bahwa kita melakukan atau kita mengambil tingkat kepercayaannya itu 95% dengan tingkat kesalahan 5% gitu. Nah, itu yang kita anggap paling kecil begitu. Kemudian langkah-langkah dalam metode ilmiah ini adalah merumuskan masalah, kemudian melakukan studi literatur jelas tentunya gitu, kemudian membuat dugaan-dugaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis ya, seperti kemarin itu kan ada doi, ada poem gitu. Ada orang yang pada saat itu melakukan di doi saja, tapi tidak berkesinambungan di poem, itu tidak masalah karena tidak ada yang sia-sia begitu. Nah, itu terus kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan, kemudian mengambil kesimpulan. Jadi peran statistika di sini adalah instrumennya bagaimana, sampelnya, sifat datanya, variabel, kemudian metode analisisnya. Nah, ini data ini terbagi atas data kualitatif dan data kuantitatif gitu. Data kualitatif ini sudah
Ini ya, data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Jadi bukan angka. Seperti jenis pekerjaan, status pernikahan, tingkat kepuasan kerja, itu adalah data-data kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama bekerja, kemudian jumlah gaji, kemudian usia, dan hasil ujian. Nah, ini ada data, kemudian ada jenis data. Jenis data ini ada kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Begitu. Di mana kualitatif ini bentuknya itu dia nominal ordinal, kemudian kuantitatif ini bentuknya adalah interval ratio. Gitu. Ini tadi yang sudah ada di depan, ini ada penjabarannya lagi. Data nominal ini adalah data berskala nominal, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi dan klasifikasi. Cirinya posisi data setara atau sederajat atau tidak bertingkat. Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, pengkalian atau pembagian, ini tidak bisa kalau data nominal begitu, karena kan perempuan laki-laki. Itu termasuk data nominal gitu. Bukan setengah perempuan, setengah laki-laki, itu kan aneh gitu ya. Jadi hanya ada klasifikasi itu perempuan dan laki-laki. Kemudian ada pengklasifikasian itu seperti agama gitu ya. Islam, kemudian agama Katolik, kemudian agama Kristen, itu kan juga merupakan data nominal karena dia tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dikali, dan tidak bisa dibagi gitu. Nah, kemudian yang masuk data ordinal itu adalah data berskala ordinal, ini adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Posisi data tidak setara atau tidak sederajat atau kategori yang bertingkat. Kemudian tidak bisa dilakukan operasi matematika, penambahan, kemudian pengurangan, kemudian pengkalian. Contoh variabel itu adalah kalau nominal itu dia setara, tidak bertingkat. Nah, kalau ordinal ini lebih ada tingkatannya, seperti tingkat pendidikan gitu ya. Itu ada pendidikan TK, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi gitu ya, S1, S2, S3 begitu ya. Ini masuk ke data ordinal. Kemudian data interval. Data interval ini adalah variabel yang tidak mempunyai nilai nol alami. Contohnya di sini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adalah suhu badan, 0 derajat skala Celcius berbeda dengan 0 derajat skala Fahrenheit. Itu untuk data interval. Nah, kalau data yang rasio, ini adalah data berskala rasio, itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Dan variabel ini mempunyai titik nol absolut atau alami. Tidak ada kategorisasi, sama seperti interval, kemudian bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya berat badan, tinggi badan, kadar glukosa rendah, kadar glukosa darah, atau kadar kolesterol. Nah, ini dia mempunyai nilai absolut alami, yang artinya berat badan itu tidak ada yang nilainya 0. Tinggi badan itu tidak ada yang 0 cm. Kemudian kadar kolesterol ini tidak ada yang berkadar 0 gitu kolesterolnya gitu. Jadi perbedaan tadi antara data interval dengan rasio, kalau yang interval itu data nolnya itu ada artinya, tapi kalau di rasio ini dia tidak ada artinya begitu. Nah, ini prosedur pengolahan data, ini ada parameter. Berdasarkan parameter yang ada, itu statistik dibagi menjadi statistik parametrik, kemudian berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi seperti jenis, data interval atau rasio, distribusi data normal atau yang mendekati normal. Ini adalah parametrik gitu ya. Jadi nanti itu kalau kita mau melakukan pengolahan data, itu ada data itu kita klasifikasikan, dia bisa masuk ke pengolahan statistik inferensialnya, itu tadi bisa masuk ke parametrika atau dia bisa masuk ke non parametrika gitu. Itu dengan ini tadi sudah ada ini bahwa kalau data-data dia yang parametrik gitu, dia jenis datanya interval dan rasio, distribusi datanya itu dia mendekati normal atau dia normal. Kalau dia yang non parametrik ini inferensi statistiknya ini tidak membahas parameter populasi gitu.
jenis data nominal atau ordinal itu dia sudah jelas masuk di non parametrik dan tidak bisa diparametrikan. Dan kemudian distribusi datanya ini dia tidak diketahui atau dia tidak normal. Begitu. Jadi kalau tadi yang perlu digarisbawahi apabila data itu ada interval atau data itu ada rasionya, itu bisa kita melakukan statistik inferensial, itu parameternya adalah parametrik. Tapi ingat, dia harus berdistribusi normal. Nah, kalau dia tidak berdistribusi normal pada saat kita lakukan pengecekan standar deviasinya itu dia tidak terdistribusi secara normal, maka harus kita turunkan. Dia tidak bisa menggunakan parametrik, langsung kita bisa menggunakan statistik inferensial yang model non-parametrik. Begitu. Jumlah variabel. Nah, ini berdasarkan jumlah variabel, ini statistik dibagi menjadi univariat. Ini hanya satu pengukuran variabel untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel ini dianalisis sendiri-sendiri. Itu adalah model univariat. Contohnya adalah berapa jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan. Berapakah jumlah responden yang dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu dia masuk ke data-data univariat. Kalau dia itu yang yang bisa dimasukkan ke data bivariat, itu analisisnya itu dia secara simultan dengan dua variabel. Contohnya, hubungan antara semangat belajar dengan IPK, atau hubungan antara semangat belajar dengan tingkat kelulusan mahasiswa. Nah, itu adalah bisa dianalisis secara bivariat. Bisa juga di sini analisis multivarian, di mana pengukurannya lebih dari dua variabel untuk n sampel itu, di mana analisis antar variabel ini dilakukan bersamaan. Contohnya, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial, ekonomi, faktor sekolah. Jadi di sini variabelnya itu lebih dari dua. Jadi banyak, begitu namanya juga multi, begitu ya. Nah, lanjut. Nih, pengolahan data. Nah, tadi kita harus tahu dulu nih, jenis data saya itu apa. Kalau datanya itu dia nominal, dia ordinal, oh berarti langsung saja statistik non-parametrik. Kita tidak perlu memikirkan statistik parametriknya, gitu. Nah, ini jumlah variabelnya berapa, begitu. Kalau dia itu satu, berarti dia langsung saja dianalisis univariat. Atau bisa nanti kuantitatif deskriptif, begitu. Nah, kalau semisalnya di sini ada datanya itu interval, ini sudah saya bikinkan bagan gitu ya, agar gampang cara berpikirnya dan kemudian agar gampang kalian itu nanti dalam pembuatan proposal ngecak kayak gitu. Ini saya mau memakai statistik inferensialnya apa ya? Begitu, ini coba sudah saya mappingkan di sini gitu ya. Nah, ini jenis datanya ini interval, ini statistik parametrik. Ini jenis datanya ini adalah interval dan rasio. Nah, kalau jumlah variabelnya ini 2 atau lebih, maka bisa dianalisis dengan multivariat. Tapi ingat, kalau semisalnya statistiknya, parametriknya ini dilakukan uji normalitas, dia tidak normal, begitu, berarti dia harus dilakukan pengujian non-parametrik. Jadi syarat dari kita masuk ke statistik inferensial parametrik ini, syarat yang pertama adalah datanya itu harus interval rasio, kemudian dilakukan uji normalitas datanya itu dia harus berdistribusi normal. Itu. Kalau tidak seperti itu, maka kita sudah lari saja ke statistik non-parametrik. Nah, ini tabel uji hipotesis bivariatnya. Ini contoh numeriknya gitu ya. Kalau dia itu tidak berpasangan begitu, dia dua kelompok, itu dia menggunakan uji T tidak berpasangan. Tapi kalau dia skala datanya itu dia ordinal, dia bisa menggunakan Mann-Whitney. Jadi ini tidak berpasangan itu contohnya seperti ini. Kalau kalian melakukan penelitian, kemudian penelitian tersebut itu judulnya adalah pengaruh, kemudian di sini kalian itu mempunyai dua kelompok. Jadi yang pertama adalah kelompok kontrol, yang kedua adalah ini adalah kelompok perlakuan. Nah, kalau misalnya uji T ini dia tidak berpasangan, dia menggunakan Mann-Whitney. Artinya tidak ada hubungannya nih antara sampel kelompok kontrol dengan sampel kelompok perlakuan. Dia tidak ada hubungannya.
itu dia menggunakan main Whitney. Artinya benar-benar berbeda orangnya yang dia menjadi kelompok kontrol dengan orang yang dia menjadi kelompok perlakuan. Itu kalau dia berbeda, maka digunakan main Whitney begitu. Nah, kalau semisalnya dia itu lebih dari 2 kelompok, maka kita bisa menggunakan one way ANOVA. Ini bisa digunakan kalau dia itu yang numerik gitu ya. Numerik itu tadi yang sudah kita jelaskan bahwa tadi yang parametrik gitu ya. Yang parametrik itu kita numerik, data numerik itu kan interval sama rasio ya. Jangan lupa ya kalian ya. Intinya kalau numerik itu dia itu masuk interval sama rasio. Jadi nanti kalian bisa melihat nih oh penelitianku tuh ini loh, datanya itu ini loh. Jadi saya harus membuat ini loh statistiknya gitu. Nah, itu. Kalau misalnya dia lebih dari 2 kelompok, datanya ini numerik sama apa namanya interval gitu ya, yang dia interval kemudian dia rasio itu dia menggunakan one way ANOVA. Tapi kalau misalnya dia menggunakan ordinal, dia turun tidak lagi menggunakan one way ANOVA, tapi dia Kruskal-Wallis. Gitu. Jadi semisal nih contohnya kita menggunakan Kruskal-Wallis itu kalau semisalnya tidak berpasangan, jadi kelompok kontrol 1 dengan kelompok kontrol 2, kemudian ada lagi di sini itu kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 2. Nah, itu kita menggunakan one way ANOVA ini dengan 2 kelompok. Nah, kalau semisalnya di sini ini keduanya ini dia datanya itu nominal, yang paling rendah itu kan data nominal, itu antara main Whitney sama Kruskal-Wallis ini bisa menggunakan chi-square, Fisher atau Kolmogorov-Smirnov. Ini. Nah, ini berpasangan, ini contoh 2 kelompok berpasangan itu artinya seperti ini. Jadi pembeda antara kelompok berpasangan dengan tidak berpasangan. Kalau yang tadi tidak berpasangan, itu artinya antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan itu benar-benar misalnya 10 ya, 5 kelompok kontrol, 5 kelompok perlakuan. Nah, kalau yang berpasangan ini semisalnya 10 ya, dia 10 sampel gitu. Ya dia sebagai kelompok kontrol, ya dia sebagai kelompok perlakuan. Itu yang dinamakan dengan berpasangan begitu. Jadi semisal nih sebelum dia dilakukan yoga itu dia tingkat nyerinya itu berapa? Itu dengan kelompok itu tadi yang jumlahnya 10, kemudian dia yang 10 orang ini kemudian dia diberikan perlakuan yoga. Baru setelahnya dia diukur lagi tingkat nyerinya. Nah, itu yang namanya berpasangan atau 2 kelompok. Itu nanti kalau datanya itu numerik, interval dan rasio, maka kita bisa menggunakan UJT berpasangan. Tapi kalau datanya itu dia ordinal, maka kita turun menjadi Wilcoxon. Ini. Nah, kalau lebih dari 2 kelompok, itu dia bisa menggunakan repeated ANOVA, dan turunnya kalau dia di ordinal itu menggunakan Freeman. Nah, ini korelasinya, ini person, ini kan pembanding ya. Kalau komparasi itu contohnya adalah pengaruh, itu adalah komparatif. Tapi kalau korelatif itu dia adalah hubungan antara. Nah, itu dia kalau misalnya datanya yang numerik dia menggunakan person. Sudah, ini saja yang kalian bawa, yang kalian pegang gitu. Nah, ini bisa menggunakan kalau misalnya dia ordinal, dia Spearman, bisa kalau dia yang kategori bisa koefisien kontingensi. Metode komparatif ini tadi yang digunakan kata hubungan atau perbandingan. Metode korelatif di sini digunakan kata korelasi. Gitu. Ini uji hipotesis bivariat. Keterangannya adalah uji dengan tanda, merupakan uji parametrik. Kemudian tanda panah ke bawah ini menunjukkan uji alternatif jika syarat uji parametrik tidak terpenuhi. Tadi ya, yang tadi itu, yang tabel itu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi gini, Dek, pada saat nanti kalian membuat di metode penelitian di bab 3-nya itu, kalian harus memberikan alternatif apabila tidak bisa dilakukan uji parametrik, maka saya akan melakukan uji non parametrik gitu. Semisal data kalian yang didapatkan tadi numerik, data apa namanya?
data interval sama data rasio gitu ya. Kalau misalnya dari awal nih, oh data saya sudah terklasifikasi data interval dan juga rasio. Oh, that's right. Berarti saya harus menggunakan parameter uji statistik inferensialnya adalah parametrik gitu. Parametrik tadi apa saja? Ini adalah yang masuk ke parametrik ini. Jadi ada uji T tidak berpasangan, one way, uji T berpasangan, repeat ANOVA, Pearson. Nah, baru kemudian setelah kita menetapkan uji apa yang akan kita lakukan dulu uji normalitas data. Kalau datanya itu dia tidak normal, artinya dia tidak bisa masuk ke dalam syarat parametrik, sehingga dia harus turun ke sini, ke Mann-Whitney, atau ke Kruskal-Wallis, atau ke Wilcoxon, atau Friedman, atau Spearman-Rank, begitu. Itu ya. Jadi itu adalah keterangannya dari ini tadi. Begitu. Nah, ini langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis. Bivariat ini menentukan variabel yang dihubungkan, menentukan jenis hipotesis, kemudian menentukan masalah, skala pengukuran, menentukan berpasangan atau tidak berpasangan. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Kalian harus bisa menentukan data kalian ini berpasangan atau tidak berpasangan. Begitu. Kemudian menentukan jumlah kelompok atau menentukan jenis tabelnya. Nah, bila jenis tabel hipotesis komparatif numerik, tentukan banyaknya kelompok. Bila jenis hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan, maka tentukan jenis tabel B dan tabel K-nya. Nanti akan saya beri contoh di sini ya. Terus kemudian, bila jenis hipotesis komparatif ini kategorik berpasangan, maka tentukan jenis prinsip P-nya dikali dengan K, begitu. Terus lanjut. Nah, ini pahami istilah-istilah berikut ini untuk dapat menggunakan tabel uji hipotesis bivariat. Skala pengukuran. Kalian harus bisa membedakan mana yang kategorik atau numerik. Jenis hipotesisnya dia apa? Komparatifkah atau korelatifkah? Begitu. Kemudian, masalah skala pengukuran ini numerik atau kategorik. Kemudian pasangan, berpasangan atau tidak berpasangan. Kemudian jumlah kelompok, 2 kelompok atau lebih 2 kelompok. Syarat uji parametrik dan non-parametrik, prinsip tabel B kali K dan P kali K. Nanti saya berikan contoh tabelnya. Nah, ini adalah istilah begitu ya. Skala pengukuran variabel tadi. Skala pengukuran kategorik, yang namanya kategorik itu adalah nominal ordinal. Kemudian pengukuran numerik itu adalah rasio interval. Itu ya, ingat-ingat. Oh, kalau kita jadi gini, kalau misalnya kita menyebut datamu apa, kategorik atau numerik begitu. Kalian harus langsung bisa, oh iya dataku nominal berarti dia masuk kategorik. Oh, dataku interval berarti dia masuk numerik. Nah, itu kalian sudah harus automatically with the thinking gitu ya. Paham tentang pengkategorian data ini sehingga nanti bisa menentukan statistik inferensialnya begitu. Nah, kemudian kesepakatan ini ada kategori kualitatif, kemudian numerik ini non-kategorik dan kuantitatif. Program SPSS-nya ini digunakan istilah scale untuk istilah non-kategorik dan juga kuantitatif. Ini skala pengukuran, contoh nominal. Kategori kualitatif ini ya, kategori. Ini sebenarnya materi saya ini besok ini saya mengajarkan kuantitatif dan kualitatif. Ini juga nanti sebenarnya sudah bersinggungan gitu. Seharusnya memang materinya tidak terpisah, cuman ya tidak masalah begitu. Nanti yang kedua itu nanti kita yang hari berikutnya nanti kita belajar kalau ini belum selesai gitu ya. Itu kita lanjut di yang minggu besok karena ini slide-nya ada banyak sekali begitu. Nah, ini ada kategorik atau kualitatif, ini ada nominal, contohnya jenis kelamin, ini laki-laki perempuan, tadi sudah saya contohkan. Kemudian ini agar lebih jelas lagi, gitu sehingga nanti kalian bisa mencatat. Ingat, saya tidak akan memberikan PowerPoint saya, jadi silakan mencatat kalian di buku catatan yang nanti akan saya berikan penugasan, begitu. Agar saya mengetahui bahwa kalian benar-benar mendengarkan secara sesama dari penjelasan yang saya berikan, begitu. Nah, ini ordinal, contoh tingkat pendidikan. Ini ada pendidikan rendah, pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi.
Klasifikasi kadar kolesterol ini ada rendah, normal, kemudian tinggi. Interval di sini contohnya adalah suhu tubuh, rasio contohnya adalah berat badan, tinggi badan, kadar glukosa darah, kadar kolesterol. Nah, ini variabel nominal dan variabel ordinal disebut variabel kategorik. Karena variabel tersebut mempunyai kategori variabel. Itu. Kemudian contoh jenis kelamin variabel laki-laki dan perempuan. Kategori variabel. Contoh klasifikasi kadar kolesterol variabelnya ini. Kemudian baik, sedang, buruk. Ini kategorinya. Itu ya. Nih. Nih, saya ulang lagi. Variabel nominal dan variabel ordinal disebut variabel kategori karena bisa jadi variabel tersebut mempunyai kategori variabel. Ini bisa gitu ya. Sehingga bisa diintervalkan itu menjadi baik, sedang, buruk, itu kan interval. Itu walaupun dia terdapat data dari nominal. Jadi istilahnya itu kita ruterkan gitu, kita ternyata data nominal ordinal ini bisa kita buat menjadi data kategori setelah kita lakukan perubahan, begitu ya. Jadi contoh nih, jenis kelamin variabel laki-laki dan perempuan ini kategorinya adalah variabel gitu. Kemudian klasifikasi kadar kolesterol ini variabel, kemudian kategorinya baik, sedang, buruk. Kemudian variabel nominal punya kategori yang sederajat atau tidak bertingkat, ini laki-laki perempuan itu tadi. Kemudian kalau variabel ordinal punya kategori yang sederajat atau kategori yang bertingkat, ini contohnya adalah kolesterol dengan kategori baik, sedang, dan buruk. Rasio interval. Ini saya ulang-ulang agar kalian paham, begitu ya. Variabel rasio dan interval ini disebut variabel numerik karena variabel tersebut tidak punya kategori variabel. Kemudian cara membedakan variabel rasio dan interval ini berdasarkan nilai nolnya. Kemudian variabel rasio ini variabel punya nilai nol alami. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan juga jarak. Kemudian variabel interval ini variabel tidak punya nilai nol alami. Contoh suhu 0 derajat pada skala Celcius berbeda dengan 0 derajat pada skala Fahrenheit. Nah, istilah kedua itu jenis hipotesis. Pahami antara uji hipotesis, yaitu hipotesis dia komparatif atau dia korelatif. Uji hipotesis ini memiliki metode untuk mengetahui hubungan atau association antara variabel yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara komparatif dan korelatif atau correlation gitu. Untuk menunjukkan bahwa metode yang dipakai untuk mencari hubungan antar variabel ini adalah metode komparatif, ini digunakan kata hubungan atau perbandingan. Nah, untuk menunjukkan bahwa metode yang dipakai untuk mencari hubungan antar variabel adalah metode korelatif, maka digunakan kata korelasi. Nah, ini ada pertanyaan penelitian untuk hipotesis komparatif. Ini apakah terdapat perbedaan rata kadar glukosa antara kelompok yang mendapat pengobatan glibenclamid dan kelompok placebo? Kemudian apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah dengan jenis pengobatan yang diterima? Apakah terdapat perbedaan terjadinya kanker paru antara perokok dan bukan perokok, atau apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dan terjadinya kanker paru? Nah, ini contoh yang dia itu korelatif. Berapa besar korelasi antara kadar trigliserin dan kadar gula darah? Ini untuk yang korelatif. Nah, ini apakah perbedaan hipotesis komparatif dengan korelasi? Perbedaan mendasar ini ada kedua uji tersebut adalah pada output yang ingin diperoleh. Nah, bila peneliti ini ingin mengetahui asosiasi atau hubungan itu dengan parameter koefisien korelasi yaitu R. Gunakan hipotesis korelatif. Nah, tapi bila parameter yang diinginkan bukan koefisien korelasi tetapi parameter yang lain, maka gunakan hipotesis komparatif. Nah, ini ada lagi masalah skala pengukuran numerik atau kategorik. Di sini adalah yang dimaksud dengan masalah skala kategorik adalah bila variabel yang dicari asosiasinya adalah variabel kategorik dengan variabel kategorik. Begitu.
Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan masalah skala numerik. Numerik ini adalah bila variabel yang dicari ini asosiasinya adalah variabel kategorik dengan variabel numerik. Gitu. Terus kemudian untuk hipotesis korelatif ini yang dimaksud dengan masalah skala kategorik adalah bila salah satu variabel yang dicari asosiasinya ini adalah variabel kategorik, yang dimaksud itu masalah skala numerik ini bila variabel yang dicari asosiasinya ini adalah variabel numerik dan variabel numerik. Ini kemudian kita langsung ke mengidentifikasi gitu ya jenis analisis bivariat dengan menentukan skala pengukuran variabel. Di sini hipotesis komparatif, hipotesis variabel 1 kategorik, variabel 2 kategorik, ini istilahnya adalah komparatif kategorik. Kemudian kategorik ini numerik, ini berarti komparatifnya dia adalah numerik. Variabel 1 numerik, variabel 2 ini numerik, istilahnya tidak ada. Nah, korelatif ini kategorik, variabel kategorik ini korelatif kategorik. Kemudian kategorik, numerik, korelatif kategorik, numerik, numerik, korelatif, numerik. Itu hipotesis korelatif ini ya. Lanjut. Nah, ini istilah keempat dan kelima ini pasangan dan jumlah kelompok. Di sini ilustrasi 1, 2 kelompok tidak berpasangan, maka Anda mengukur tekanan darah subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut berasal dari 2 kelompok, yaitu kelompok daerah rural dan juga kelompok daerah urban. Nah, ini kan berarti dia tidak berpasangan. Atau data tekanan darah kelompok rural adalah satu kelompok data, sedangkan data TD ini kelompok urban adalah kelompok data yang lain. Nah, ini dari segi jumlah ini didapat 2 kelompok data. Kemudian dari segi pasangan ini didapat kelompok data yang tidak berpasangan karena individu dari kedua kelompok data tersebut berbeda. Nah, ini ilustrasi dari 2 kelompok berpasangan. Ada sekelompok mahasiswa yang diukur berat badannya sebanyak 2 kali, yaitu pada Januari 2015 dan Februari 2015. Nah, ini tadi adalah dia kelompok berpasangan. Atau data BB mahasiswa pada Januari, satu kelompok data, kemudian data BB pada mahasiswa pada bulan Februari ini sekelompok data lagi. Tapi dengan sama, sampelnya sama, ya itu, ya orang itu, ya alamatnya itu, begitu. Nah, dari segi jumlah ini didapat 2 kelompok data yaitu berat badan mahasiswa pada Januari dan Februari. Dari segi berpasangan didapat kelompok data yang berpasangan karena individu dari kelompok kedua data ini adalah individu yang sama. Ini contoh lagi ya, saya berikan contoh ilustrasi yang ketiga. Di sini kelompok berpasangan karena matching. Ilustrasi sama dengan ilustrasi pertama bahwa Anda mengukur tekanan darah subjek penelitian yang berasal dari 2 kelompok, yaitu kelompok daerah rural dan kelompok daerah urban. Kemudian dalam prosedur pemilihan subjek penelitian, Anda melakukan proses matching, yaitu setiap subjek dari kelompok rural dicarikan pasangannya yang mempunyai karakteristik yang sama dengan subjek dari kelompok urban. Dari segi jumlah, ini didapat 2 kelompok data. Dari segi berpasangan ini didapat kelompok data yang berpasangan karena ada proses matching. Ini 2 kelompok berpasangan, contohnya ada sekelompok mahasiswa yang diukur berat badannya sebanyak 2 kali, yaitu pada Januari 2015 dan Februari 2015.
Kemudian data berat badan mahasiswa pada Januari, ini satu kelompok data. Kemudian data berat badan mahasiswa pada Februari, ini sekelompok data lagi. Dari segi jumlah, ini didapat dua kelompok data, yaitu berat badan mahasiswa pada Januari dan Februari. Dari segi berpasangan, ini didapat kelompok data yang berpasangan karena individu dari kedua kelompok data adalah individu yang sama. Ini ilustrasi 3, kelompok berpasangan karena matching. Ini ilustrasi sama dengan ilustrasi pertama. Anda mengukur tinggi tekanan darah gitu ya. Subjek penelitian ini yang berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok daerah rural dan kelompok daerah urban. Kemudian dalam prosedur pemilihan subjek penelitian, Anda melakukan proses matching, yaitu setiap subjek dari kelompok rural dicarikan pasangannya yang punya karakteristik yang sama dengan kelompok subjek dari kelompok urban. Dari segi jumlah memang didapat dua kelompok data. Dari segi berpasangan dia didapat kelompok data yang berpasangan karena ada proses matching. Ini kita lewati saja. Ini berpasangan dan tidak berpasangan. Ini dua atau lebih kelompok data dikatakan berpasangan, kemudian dua atau kelompok data dikatakan tidak berpasangan. Ini apabila data berasal dari subjek yang berbeda, kemudian tanpa prosedur matching. Kalau dia yang dikatakan berpasangan ini, data tersebut dari individu yang sama, baik karena pengukuran berulang, proses matching, atau karena desain crossover. Nah, kemudian di sini ada uji parametrik gitu ya, 3 syarat yang perlu diperhatikan, skala pengukuran variabel, distribusi data, dan varian data. Masalah skala pengukuran variabel ini, skala pengukuran variabel harus variabel numerik. Distribusi datanya dia harus normal. Variabel datanya dia kesamaan variabel tidak menjadi syarat untuk uji kelompok yang berpasangan. Kemudian kesamaan varian adalah syarat tidak mutlak untuk dua kelompok. Kemudian tidak berpasangan ini artinya varian data boleh sama, boleh juga berbeda. Kemudian kesamaan varian adalah syarat mutlak untuk lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, artinya varian data harus wajib sama. Nah, ini tadi uji non parametrik. Di sini jika masalah skala pengukuran variabel kategori ini ordinal dan nominal, jika data yang dengan masalah skala pengukuran numerik tetapi tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik, misalnya distribusinya data tidak normal, kemudian maka dilakukan uji non parametrik yang merupakan alternatif dari uji parametrik. Contohnya tadi yang di depan tadi bisa itu alternatif uji C berpasangan ini uji Wilcoxon, kemudian alternatif uji T tidak berpasangan ini uji Mann-Whitney, alternatif uji repeat ANOVA itu ada uji Friedman, kemudian alternatif uji one way itu ada uji Kruskal-Wallis. Nah, sampai di sini dulu untuk uji dan juga analisis data. Kemudian ini bisa nanti kita bisa sharing gitu ya, sharing session gitu. Bisa sharing session di pertemuan selanjutnya gitu. Di data kuantitatif dan di analisis data kuantitatif dan kualitatif begitu ya. Oke, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.